Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi praktikum pengujian perangkat lunak. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Restu Tidar Nugraha dengan NIM 22500 81144. Langsung aja masuk ke daftar isi umum. Di sini saya membuat daftar isi umum sendiri yang dimana ini tuh garis-garis penting dalam praktikum ini. Yang pertama ada pengujian perangkat lunak, yang kedua ada perencanaan, pengujian dan instalasi atau konfigurasi lingkungan, yang ketiga ada unit testing atau pembuatan black box test case, yang keempat ada automation unit testing atau penghantar PHP unit, dan yang terakhir automation unit testing atau menguji kelas dengan PHP unit. Masuk ke praktikum yang pertama dengan judul definisi software testing. Menurut Myers pada tahun 1976, pengujian adalah proses mengeksekusi dengan tujuan mencari kesalahan, defect atau error. Menurut Hatzel pada tahun 1988, pengujian adalah proses membentuk kepercayaan bahwa program atau sistem akan dapat melakukan yang diharapkan. Menurut Dijkstra pada tahun 1972, pengujian hanya dapat menunjukkan kesalahan, tetapi tidak dapat menunjukkan ketiadaan kesalahan. Dan ini penting untuk pengujian diusahakan selengkap mungkin. Masih pada praktikum yang pertama dengan judul Verification and Validation atau VNV, bagian dari proses yang memastikan software telah fit or purpose. Verification, are we building the product right? Memastikan software telah mengimplementasikan fungsi tertentu dengan benar. Tekniknya, menginspeksi dan pengkajian ulang atau review. Selanjutnya, validation, uh, are we building the right product? Memastikan software telah dibangun sesuai dengan user requirement dengan teknik pengujian tradisional yang berbasis pada eksekusi program. Selanjutnya, aktivitas pengujian umum. Yang pertama ada perencanaan uji. Apa yang akan diuji? Berapa waktu pengujiannya? Alokasi sumber daya dan persiapan prosedur uji. Selanjutnya yang kedua, perancangan pengujian. Ada pengembangan kasus uji atau test case. Selanjutnya ada data masukan atau inputan, harapan pengeluaran, dan cara menilai hasil. Yang terakhir, pelaksanaan testing berupa unit testing, subsystem integration testing, system integration testing, user acceptance testing, dokumentasi, dan rangkuman hasil pengujian untuk perbaikan bug fixing. Selanjutnya ini ada panduan pengujian efektifnya. Yang pertama, melakukan technical review. Yang kedua, pengujian dimulai dari elemen atau modul atau unit paling dasar. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan teknik pengujian berorientasi objek. Selanjutnya, yang nomor 4, pengujian dimulai dari developer, dilanjutkan oleh independent tester. Dan yang kelima, mengerti profil end user. Dan yang keenam, mempertimbangkan pengalaman penguji, pengembangan kasus uji yang baik, titik error, hindari duplikasi critical case. Masuk pada praktikum yang kedua dengan judul perencanaan, pengujian, dan lingkungan. Tujuan dari praktikum yang kedua ini mengetahui environment dasar untuk web application development, mampu instalasi dan menjalankan environment PC, memahami fungsi komposer dan instalasi dependensi, memahami dan mampu instalasi atau konfigurasi unit testing. Selanjutnya ada pendahuluan environment setup. Langkah pertama sebelum menulis program yaitu membutuhkan text editor, compiler, dan interpreter. Oke, selanjutnya pada masih di praktikum yang kedua dengan judul Composer dan Unit Testing PHP. Unit testing itu metode verifikasi perangkat lunak untuk mengetes unit program, yaitu ada fungsi, prosedur, dan kelas. Ditulis dan dijalankan programmer untuk memastikan kode desain dengan tujuan mengisolasi setiap bagian program dan menunjukkan kebenarannya dengan metode white box testing. Selanjutnya, Composer, eh, dependencies atau package manager untuk PHP. Membuat coding PHP lebih terstruktur dan rapi. Menyelesaikan masalah dependencies atau otomatis instalasi library yang dibutuhkan.
Selanjutnya repository atau packages, yaitu ribuan page dan libraries. Di sini ada contoh komposer sebagai dependency manager. Contohnya, contohnya instalasi package PHP Minify. Dengan langkah pertama membuat folder project, yang kedua membuka command prompt, arahkan ke directory, menjalankan perintah, Composer require Metamsmuli atau Minify, tunggu proses selesai, dan terakhir verifikasi instalasi dengan membuka folder. Oke, selanjutnya masuk ke praktikum ketiga, unit testing atau black box test case. Tujuan dari praktikum yang ketiga ini, yang pertama memahami pembuatan test case, yang kedua memahami skenario pengujian black box, dan yang ketiga memahami pengujian unit testing secara black box. Ini ada pendahuluan strategi pengujian. Yang pertama meningkatkan pengujian dengan unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, dan yang kedua jenis pengujiannya berdasarkan tingkatan atau karakteristik software, fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya ada tingkatan pengujian. Eh, yang pertama ada unit testing, mengecekkan bagian kode program terkecil dengan prosedur dan metode. Selanjutnya integration testing, yaitu pengecekan antar unit yang saling berintegrasi. Yang ketiga ada system testing, itu pengecekan kinerja sistem setelah semua elemen terintegrasi, atau fokus ke environment-nya. Dan yang keempat, acceptance testing. Pengujian berdasarkan ekspektasi pengguna, UAT atau BAT. Selanjutnya, di sini ada pengujian non-fungsional atau ISO 9126. Yang pertama ada reliability atau kehandalan, kemampuan perangkat lunak menjaga informasi pada kondisi khusus, usability, efisiensi, maintainability, portability, dan ada catatannya, yaitu sering ditunda padahal lebih baik dilakukan bersamaan atau sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada pengujian arsitektur perangkat lunak dan perubahan. Pengujian arsitektur perangkat lunak ini berfokus pada pengecekan struktur kode sumber whitebox dengan unit testing, instruksi percabangan atau looping, integrasi testing dengan pemanggilan antar prosedur, interaksi modul, sistem testing yaitu berinteraksi menginteraksikan komponen, analisa call graph, terakhir menggunakan code coverage, misal statements coverage 100%. Sini juga ada pengujian karena perubahannya dilakukan setelah modifikasi kode atau perbaikan defect, penambahan atau penghapusan fungsional, integrasi komponen baru. Di sini ada retesting, regression testing, dan harus didokumentasikan lengkap karena kaitannya dengan versi perangkat lunaknya. Di sini ada pengujian unit atau lanjutan. Dengan definisi unit, bagian kode program paling elementer bisa prosedur atau fungsi konvensional atau kelas atau paket atau namespace. Selanjutnya pengujian dinamis memerlukan program driver untuk mengeksekusi unit. Selanjutnya program stub, fungsi atau prosedur sementara sebagai simulator untuk unit lain yang belum dibuat. Selanjutnya tujuan pengujian unit, yang pertama adalah mendeteksi kegagalan pada unit atau komponen. Tahapan pertama menguji kode sumber, selesai jika semua kasus sudah diuji dan tidak ada kesalahan. Selanjutnya masih pada paradigma ketiga dengan judul objek dan fokus pengujian unit. Objek yang diuji yaitu yang pertama unit atau komponen program, modul program, fungsi prosedur, dan programnya. Selanjutnya fungsi yang pengujiannya ada pengujian antarmuka, berinteraksi dengan modul di luar sistem, pemeriksaan struktur data lokal dengan pendefinisian dan data lokal, kondisi-kondisi batas dengan pemeriksaan batas looping, ukuran array, penggunaan data semantik misalnya umur manusia. Jadi di sini ada pengujian black box-nya dilakukan jika source code tidak dapat dilihat. Kasus uji dibuat hanya berdasarkan spesifikasi fungsional, spesifikasi perangkat lunak, definisi aktivitas fungsi, initial state, final state, event yang mempengaruhi perubahan status. Karakteristik masukan, ada sensitivitas, batasan data, volume data,
volume data rate, efek kombinasi data. Selanjutnya metode pada black box ini eh, membagi masukan menjadi beberapa subdomain kelas ekivalen. Cukup pilih satu masukan yang signifikan untuk mewakili setiap kelas. Contoh pemilihan umum itu umur 17 tahun ke atas bisa memilih, kelas dapat memilih valid dan tidak memilih invalid. Kasus uji umur 5 tidak, umur 25 iya. Dengan panduan ECP yang pertama ada range harga, satu valid, dua invalid, harga khususnya satu valid, dua invalid, anggota himpunannya satu valid, dua invalid, kondisi bolehannya satu valid dan satu invalid. Selanjutnya metode black box atau boundary value analysis atau BFA. Berfokus pada batasan nilai di mana kemungkinan terdapat cacat tersembunyi, melengkapi ECP, menghasilkan kasus uji dari domain output, menguji input di sekitar batas atas dan batas bawah, range nilai valid, menguji nilai maksimal dan minimal. Programmer yang sering tidak teliti dengan nilai batas misal lebih dari versus lebih dari sama dengan. Contoh, pemeriksaan umur pemilih di umur 16 dan 17 tahun. Gabungan ICP dan BFA, partisi nilai masukan, pilih satu data dari setiap partisi, pilih data di titik batas. Selanjutnya masuk pada praktikum yang keempat, automation unit testing atau pengantar PHP unit. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami pembuatan unit testing, memahami pembuatan unit testing dengan PHP unit. Eh, Ketiga, memahami penggunaan assertions dengan pendahuluan unit testing, pengujian fungsi atau kelas atau prosedur dari aplikasi dibuat oleh programmer, fokus pada isolasi dan kebenaran unit dengan menggunakan metode white box testing dengan frameworks atau tools PHP Unit, JUnit, TestNG, Simple Test, dan Codeception. Selanjutnya, assertion dalam PHP Unit. Assertion yaitu predikat atau pernyataan benar atau salah dalam program untuk menunjukkan bahwa pengembang berpikir predikat selalu benar. Assert true, menguji apakah ekspresi bernilai true. Assert false, menguji apakah ekspresi bernilai false. Assertion yang sering digunakan yaitu assert array hash key, assert equals, assert false, assert same, dan assert true. Contoh latihannya dengan menguji assert true dan assert false untuk melihat hasil. Eh, Testing output dan error output. Metode untuk pengujian output menggunakan yang pertama expect output regex, mengharapkan output cocok dengan regex, expect output string, mengharapkan output sama dengan string, set output callback, mengatur callback untuk normalisasi input, get actual output, mendapatkan output aktual. Contohnya, menguji print FOO dengan expect output string, menguji print base dengan expect output string bar. Contoh latihannya di tes PHP error output menguji kesamaan array dengan assert same, perbedaan akan ditampilkan. Selanjutnya ada pengujian berkelanjutan atau at depends digunakan untuk mengekspresikan dependensi antar tes metode. Tes metode yang dependen akan dijalankan setelah tes metode yang menjadi dependensinya berhasil. Contohnya stack tes 1 PHP. Tes push bergantung pada tes empty. Tes pop bergantung pada tes push. Ini membantu mengatur urutan eksekusi tes dan memastikan prasyarat terpenuhi. Selanjutnya ada data provider. Data provider annotation memungkinkan Anda menjalankan tes metode yang sama beberapa kali dengan set data yang berbeda. Metode data provider harus mengembalikan array dari array di mana setiap sub array adalah set argumen untuk tes metode. Contohnya data tes PHP. Selanjutnya ada automation unit testing. Test add menggunakan edition provider untuk menguji operasi penjumlahan dengan berbahan kombinasi langkah, membuat tes lebih efisien dan mudah dibaca, dan atau menguji kelas dan stub. Tujuan dari automation unit testing ini memahami pengujian atribut dan fungsi atau metode, memahami penggunaan unit testing untuk menguji kelas dan fungsi,
Memahami penggunaan unit testing stub. Selanjutnya ada lingkungan pengujiannya atau test environment-nya dengan pertama test driver untuk program utama yang memanggil unit yang diuji dengan parameter masukan. Terus ada stub, kode tambahan yang berfungsi sebagai simulator atau emulator untuk unit lain yang mungkin belum dikembangkan. Selanjutnya ada melakukan simulasi fungsi tidak benar-benar, kalkulasi atau pemrosesan, sering disebut program dummy, bertanggung jawab memberikan nilai kembali atau return value yang biasanya konstan. Cuma tes add, oh ini kayaknya tercopy ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut aja. Ini ada contoh implementasi stub. Ini contohnya. Yang bagian kiri ini ada contoh dari My Class PHP dan yang bagian kanan ini stub test 1 PHP. Di sini ada cyclomatic complexity dan control flow testing. Yang pertama pengujian white box berbasis struktur atau struktur based testing, pengujian dan source code. Yang kedua control flow testing memanfaatkan control flow graph atau graf jalur kendali dengan CFG dibentuk dari source code program. Jenis flow yaitu statement dasar, statement kondisional, dan titik temu. Yang ketiga ada cyclomatic complexity, matriks perangkat lunas yang mengukur kekompleksan logikal program ya, dengan menentukan jumlah jalur independen dalam basis subset satu suatu program dengan rumus VG sama dengan E kurang N ditambah 2, E sama dengan G, N sama dengan node. Yang keempat, test case path menggambarkan diagram alir, menghitung cyclomatic complexity, menentukan independent path, membuat test case yang mengerjakan setiap path. Terus di sini ada contoh CFG dan test case atau fungsi koneksi. Fungsi koneksi ini berguna untuk menghubungkan ke database MySQL. CFG nodes untuk inisiasi koneksi. If return berhasil, return error. VG sama dengan 2, 5 edge dikurang node, 5 node ditambah 2. Dengan path yang pertama 1, 2, 3, 5 berhasil, dan path yang kedua 1, 2, 4, 5 pesan error. Tabel usis uji, kasus ujinya 1, 2, 3, 5, expected result berhasil, dengan kasus uji 1, 2, 4, 5, expected result pesan error. Di sini ada contoh CFG dan test case fungsi login juga. Yang pertama fungsi login dengan username, password. Ini proses loginnya lebih kompleks. Query cek nomor, cek password, return value atau false, echo salah. Ini ada tabel khusus uji sesuai dengan 3 pet yang di atas ini. Jadi masih ada contohnya lagi. Ini lanjut aja. Di sini ada studi kasus latihan, contoh modul login perpustakaan. Ada autentifikasi user, admin atau anggota, validasi user, terus ada pesannya, tampilan halaman admin atau anggota, atau role jika ada, atau login gagal terdiri dari 5 file, index HTML, kontrol, database akun operasi login, data itu contoh Dewi admin, Angga, Mary anggota. Dan tugas, gambarkan diagram alir, hitung sebelum sampai tentukan manfaat buat test case. Oke. Selanjutnya di sini ada masuk ke praktikum yang keenam, yaitu pengujian integrasi atau integration testing. Dengan tujuan pembelajaran memahami konsep pengujian integrasi, memahami strategi, mampu menerapkan pengujian integrasi pada modul yang saling berhubungan. Pendahuluannya, setelah unit-unit diuji secara individual, pengujian integrasi fokus pada interaksi dan antarmuka antara unit-unit tersebut. Bertujuan untuk mengungkap cacat yang muncul ketika unit-unit digabungkan lebih kompleks daripada pengujian unit karena melibatkan beberapa komponen. Seperti sama. Selanjutnya ini ada jenis pengujian sistem. Performance testing mengukur kecepatan responsivitas, stabilitas, dan skalabilitas sistem di bawah beban kerja tertentu.
Selanjutnya ada security testing, verifikasi mekanisme keamanan sistem untuk melindungi data. Usability testing menilai seberapa mudah sistem digunakan. Reliability testing memastikan sistem dapat beroperasi tanpa kegagalan untuk jangka waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Recovery testing memverifikasi kemampuan sistem untuk pulih dari kegagalan dan melanjutkan operasi. Installation testing memverifikasi bahwa sistem dapat diinstal dengan benar di berbagai lingkungan. Kita masuk ke langsung praktikum ketujuh ya. Pengujian sistem atau sistem testing di sini dengan tujuan memahami konsep automation testing untuk pengujian sistem, mampu menggunakan Catalan Studio untuk pengujian UI web dan mobile, mampu mengkonfigurasi dan menjalankan proyek sampai di Catalan Studio. Dengan pendahuluan otomasi pengujian sistem membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan cakupan pengujian. Catalan Studio adalah alat otomasi pengujian fungsional yang populer dengan environment requirement-nya yaitu menyiapkan lingkungan yang sesuai untuk Catalan Studio. Mohon maaf, tadi ada error korup video. Kita lanjut ke praktikum yang ke-9, laporan pengujian atau testing report dengan tujuan pembelajaran, memahami pentingnya dokumentasi pengujian, mampu membuat laporan progres pengujian, mampu membuat laporan akhir pengujian dan referensi. Dengan pendahuluan, laporan pengujian adalah dokumen paling penting yang menangkap hasil dan temuan dari aktivitas pengujian. Digunakan untuk mengkomunikasikan status kualitas perangkat lunak kepada pemangku kepentingan. Sebenarnya isi laporannya berupa ringkasan eksekutif eh, dengan gambaran umum hasil pengujian, tu- ada tujuan pengujian, cakupan pengujian, strategi pengujian, lingkungan pengujian, serta hasil pengujian dengan jumlah kasus uji yang dieksekusi, jumlah kasus uji yang berhasil atau gagal, daftar dan detail cacat atau bugs yang ditemukan, dengan menganalisis cacat, rekomendasi, dan jadwal pengujian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.